padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu tanggal 6 April tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan renungannya dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anansia PRR. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Magda PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya.
ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita baru saja mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes secara bersama-sama yang berkisah tentang perempuan yang kedapatan berzina. Ini adalah kisah yang sangat menarik untuk kita refleksikan secara bersama. Dan kisah ini tadi diawali dengan datangnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan diri mereka sebagai penuduh. Mereka tahu dengan amat baik tentang hukum Taurat. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, kita mungkin perlu mengetahui dulu siapa sebenarnya orang Farisi dan siapa sebenarnya ahli-ahli Taurat. Orang Farisi adalah orang-orang yang belajar hukum Taurat dengan sangat keras agar bisa menegakkan hukum Taurat. Sedangkan ahli Taurat menjadi orang-orang terpelajar yang tahu baik tentang hukum itu tersendiri. Posisi kedua kelompok ini sangat kuat dalam masyarakat pada zaman itu, dan mereka dianggap sebagai orang-orang saleh yang mengajarkan soal kesalehan. Mereka merasa diri paling saleh dan seolah sama sekali tidak berdosa. Tuduhan mereka tidak dapat dibantah oleh siapapun karena perempuan itu sedang kedapatan berzina. Dengan tahu dan mau, mereka langsung memvonis hukuman mati bagi perempuan tersebut. Yesus meredahkan amarah mereka dengan menyadarkan bahwa mereka pun orang berdosa. Bagaimana cara Yesus meredahkan amarah mereka?
Kita dalam kehidupan setiap hari kadangkala menjadi orang Farisi dan ahli Taurat yang menuduh orang lain dan menginginkan hukuman yang keras terhadap orang lain yang kedapatan bersalah atau berdosa. Kita berani berteriak dengan sekuat tenaga agar mereka dihancurkan, tetapi kita lupa bahwa kita pun adalah orang berdosa. Yesus tidak bermaksud untuk membenarkan kesalahan perempuan itu, tetapi Yesus tidak menyukai cara mereka menangani masalah tersebut. Kita semua orang berdosa, dan kita bisa membantu orang lain yang berdosa untuk menjadi lebih baik dengan menemani mereka bangkit dari kesalahan mereka. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, perempuan yang dituduh tidak dapat membela dirinya karena memang ia kedapatan basah bersinah. Ia hanya pasrah pada nasibnya, yaitu dirajam hingga pada kematian. Ia menyadari kesalahannya. Ketika berada di depan Yesus pun, ia tidak berkata satu kata pun sebagai pembelaan diri. Ia hanya pasrah ketika mendengarkan perkataan Yesus yang meminta orang yang tidak berdosa untuk melemparinya. Ia siap mati. Namun karena kepasrahannya kepada Yesus, ia diselamatkan. Ia tidak mendapatkan hukuman apapun. Ia mendapatkan pembebasan. Ia selamat karena tidak ada yang merajamnya. Yesus sendiri pun tidak menghukumnya. Hatinya pasti merasa sangat lega, dan ia belajar banyak dari pengalaman dan peristiwa itu. Yesus sebagai pembela orang berdosa menunjukkan sikap pengampunan. Sikap Yesus ini mau menyadarkan kita semua bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengadili orang lain, sementara kita sendiri berada dalam kedosaan. Meskipun kedosaan yang kita buat mungkin berbeda, tetapi kita sama-sama manusia berdosa. Ketika kita berada dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa pasrah dan memohonkan bantuan Tuhan. Itulah sikap kita yang penuh kesadaran bahwa kita hanyalah manusia berdosa, manusia yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Hendaknya kita datang memohonkan kekuatan dari Tuhan agar kita bisa bertobat dari kedosaan, dari kerapuhan kita. Tuhan tidak pernah menghukum kita, tetapi ketika kita berdosa, kita dihukum oleh dosa kita sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, pada minggu kelima masa Prapaskah ini, atau minggu terakhir dalam masa Prapaskah ini, marilah kita semua masuk dalam keheningan diri kita untuk berefleksi sebentar. Apa yang perlu saya buat sebagai salah satu sikap pengampunan saya, sebagai salah satu sikap pertobatan saya? Kita bertobat agar kita bisa memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal, serta dengan bertobat kita akan hadir bersama Yesus dalam sukacita keselamatan. Selamat berhari Minggu. Tuhan yang kita imani memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi kita diutus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa-doa kita bersama di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa,
Doa jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami. Oh Tuhan, doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.